Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir kumpul bersama, duduk bersimpuh, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, aktivitas kita hari ini semuanya mendapat ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Tidak lupa khatib berpesan kepada diri khatib dan jamaah semua untuk sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah menjaga hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Hasan Al-Basri berkata bahwa sesungguhnya rusaknya hati itu disebabkan oleh 6 perkara. Yang pertama, kata beliau, sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya akan diterima. Ini salah satu yang membuat rusaknya hati. Pernyataan ini berarti sama saja meremehkan dosa. Dan ketika kita meremehkan dosa, meskipun dosa itu kecil, maka dosa tersebut akan jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, an Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adakun fi a'yunikum minasya'r. Sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut. In kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muwabiqat. Tapi kami menganggapnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang membinasakan. Apa yang kita anggap sepele, apa yang kita anggap remeh, bisa jadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jika diremehkan, maka lama-kelamaan akan bertumpuk menjadi besar. Jadi yang membuat hati kita rusak itu salah satunya meremehkan dosa kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan oleh
Al-Imam Ibnu Battal, kata beliau, al-muhakkiratu idza kasurat sarat kibaran ma'al israr. Sesuatu dosa yang dianggap remeh itu bisa menjadi besar, ditambah lagi jika terus dilakukan. Remeh menurut kita kecil, tapi itu terus dilakukan, maka itu akan bertumpuk dan menjadi besar. Dan itu salah satu rusaknya hati kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang membuat hati kita rusak itu ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajar bila samar. Kata Malik bin Dinar, kalau seorang hamba dia belajar, dia mempelajari suatu ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin merunduk. Tapi sebaliknya, jika seseorang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka itu hanya akan membuatnya semakin sombong, semakin bangga diri. Ilmu yang dia punya cuma untuk berbantah-bantahan. Ilmu yang dia punya hanya untuk meremehkan orang lain. Dan itu yang menyebabkan hati menjadi rusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang membuat hati itu rusak, beramal tapi tidak ikhlas. Ini yang perlu kita garis bawahi. Beramal ini perbuatan cakep, perbuatan bagus, perbuatan baik, tapi jika tidak ikhlas, yang dalam bahasa sekarang disebut dengan pencitraan, maka hatinya akan bermasalah, yakni mengidap penyakit yang namanya riya. Beramal cuma kepengen dipuji, beramal cuma kepengen dilihat, mengidap penyakit riya, kepengen dipuji, sombong. Kalau nggak ada yang muji, dia tersinggung, males, nggak mau beramal lagi, maunya disiarin. Tuh di Masjid Anu saya nyumbang sekian puluh juta, tapi kenapa nggak disebut? Kenapa nggak dikasih tahu jamaah bahwa itu saya? Dan ini salah satu yang merusak hati kita. Beramal tapi tidak ikhlas. Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalau ada seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala dan sekaligus ingin disebut namanya sebagai pahlawan, apa yang dia dapat ya Rasul?" Nabi kita Muhammad SAW beliau menjawab, dia nggak dapat apa-apa, percuma, nggak ada nilainya. Sampai lelaki ini 3 kali bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tetap bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan rusaknya hati yang ketiga adalah beramal tapi tidak ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang membuat hati kita rusak,
Kita memakan rizki dari Allah tapi kita tidak bersyukur. Ini yang disebut nggak tahu diri namanya. Rizki itu karunia Allah yang diberikan kepada para hambanya. Maka sudah sepatasnya kita bersyukur, kita syukuri. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Nu'man bin Bashir, sabda beliau, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis ini singkat tetapi tepat sasaran. Bagaimana mungkin dapat mensyukuri nikmat rizki yang banyak kalau yang sedikit aja nggak bisa bersyukur? Kalau yang dengan sedikit kita bersyukur, apalagi dengan rizki yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172 ini sudah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima yang membuat hati kita itu rusak, enggak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan pemberian Allah. Ini merupakan sifat qanaah yang akan membuat hati merasa cukup. Hati akan menjadi tenang, merasa puas dengan rizki yang kita punya, tidak menuntut lebih apa yang sudah ada di tangan kita. Syukuri. Kalau hari ini kita dapat duit 100.000, alhamdulillah. Berapa banyak orang yang belum dapat duit. Tapi kalau kita selalu berpikir kurang, kita nggak bersyukur kepada Allah, kita nggak pernah merasa puas. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-qanaa'atu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak pernah musnah. Menerima apa yang Allah berikan, itu kekayaan yang tidak akan pernah habis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir yang membuat hati kita itu rusak, mengubur jenazah tapi tidak mengambil pelajaran dari kematian. Kematian ini bukan sekedar takdir, tapi juga hikmah, nasihat buat kita yang masih hidup. Kenapa? Karena dengan kematian manusia tidak terlalu bernafsu untuk mengejar nikmat dunia. Sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Tidak lain adalah kematian. Sering kita bertakziah, sering kita mensolatkan jenazah, sering kita mengantarkan jenazah ke pekuburan, masih kan belum cukup bagi kita untuk mengambil hikmah dari apa yang kita lihat dan kita saksikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mudah-mudahan dengan 6 hal ini menyadarkan kita untuk terus memperbaiki hati kita agar selalu bening, bercahaya, dan senantiasa mendapat ridho
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصل ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.